Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pemeriksaan aset tak berwujud, beban ditangguhkan, dan pembayaran di awal dengan anggota Monika Safira, Titania Praiti, Hani Safira, dan Nurul Faiza. Pemeriksaan aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki substansi fisik. Sifat aset tak berwujud ada 3. Yang pertama, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua, tidak mempunyai bentuk sehingga tidak bisa dipegang atau diraba atau dilihat. Yang ketiga, diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu yang jumlahnya cukup material. Jenis aset tak berwujud ada 5. Yang pertama ada paten. Paten adalah hak eksklusif investor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Yang kedua, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang pencipta atas hasil karyanya. Hak cipta dapat diperjualbelikan atau digunakan oleh orang lain sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Yang ketiga, merek dagang. Merek dagang seperti halnya hak cipta dan hak paten adalah hak kekayaan intelektual juga. Merek dagang berupa merek yang digunakan pada suatu produk yang diperdagangkan. Yang keempat, ada franchise. Franchise adalah jenis lisensi yang memberikan penerima waralaba akses ke pengetahuan bisnis, proses, dan merek dagang milik pemilik waralaba. Franchise biasanya didapatkan dengan membayar biaya awal dan juga tahunan kepada suatu perusahaan pemilik waralaba. Yang kelima, ada goodwill. Goodwill adalah nilai tidak berwujud yang melekat pada perusahaan yang dihasilkan dari keterampilan atau pengetahuan manajemen perusahaan dan reputasi yang baik di mata pelanggan. Tujuan audit aset tak berwujud. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup memadai atas aset tak berwujud. Yang kedua, untuk memeriksa apakah perolehan, penambahan, dan penghapusan aset tak berwujud didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap serta diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan masih mempunyai kegunaan di masa yang akan datang. Yang keempat, untuk memeriksa apakah amortisasi aset tak berwujud dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kelima, untuk memeriksa apakah pendapatan yang diperoleh dari aset tak berwujud sudah dicatat dan diterima oleh perusahaan. Yang keenam, untuk memeriksa apakah penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Beban ditangguhkan. Beban ditangguhkan ialah biaya yang dibayar di muka jangka panjang, tetapi aset dasarnya tidak akan sepenuhnya digunakan atau dikonsumsi sampai satu atau beberapa periode masa depan yang telah selesai. Aset yang masuk beban ditangguhkan. Yang pertama yaitu biaya kantor. Mengapa biaya kantor masuk beban ditangguhkan? Karena pemakaiannya yang sedikit, maka perusahaan tidak akan melakukan pencatatan secara real time, melainkan dilakukan pengecekan stok di akhir periode untuk mencatat penggunaannya. Yang kedua, beban dibayar di muka. Karena setelah akhir periode nantinya harus dilakukan penyesuaian, di mana bagian sewa dan asuransi harus dimasukkan ke dalam sebuah akun biaya dan beban. Yang terakhir, penyusutan. Mengapa penyusutan masuk beban ditangguhkan? Karena pembelian aset dengan harga yang lebih mahal, yang masa pakainya lebih lama, dalam pencatatannya akan dimasukkan ke beberapa periode akuntansi. Sebab itulah di akhir periode, kami harus membuat jurnal penyesuaian guna mencatat beban penyusutannya.
Perbedaan antara beban ditangguhkan dengan biaya prabayar. Yang pertama, kerangka waktu. Biaya prabayar masuk dalam kategori aset lancar, sedangkan beban ditangguhkan masuk dalam kategori aset berjangka panjang. Yang kedua, kejadian. Secara rutin, perusahaan akan mengeluarkan biaya prabayar. Sementara itu, beban ditangguhkan tidak akan sering terjadi. Yang ketiga, manajemen akuntansi. Biaya prabayar sementara akan dicatat sebagai aset lancar pada neraca dan selanjutnya akan dikonsumsi pada interval yang sama hingga habis. Sedangkan beban ditangguhkan akan dicatat selama beberapa periode akuntansi. Contoh beban ditangguhkan. Untuk menerima diskon, beberapa perusahaan membayar sewa di muka. Pembayaran di muka ini dicatat sebagai biaya yang ditangguhkan di neraca dan dianggap sebagai aset sampai dibebankan sepenuhnya. Setiap bulan, perusahaan mengakui sebagian dari sewa dibayar di muka, sebagian beban pada laporan keuangan. Setiap bulannya, entry lain dibuat untuk memindahkan uang tunai dari biaya yang ditangguhkan di neraca ke biaya sewa pada laporan laba rugi. Selanjutnya, pembayaran awal DP. Apa itu down payment ataupun DP? Untuk down payment atau uang muka ini sendiri merupakan pembayaran secara tunai yang dilakukan ketika ingin membeli barang dan aset yang cukup mahal secara kredit. Lalu ketika membeli aset yang mahal, itu seperti kendaraan atau properti, kemungkinan besar sisa uang yang harus dibayarkan itu akan dicicil. Selanjutnya, apa fungsi dari down payment itu sendiri? Di sini, DP berfungsi sebagai semacam penjamin kepada pihak penjual bahwa kamu akan membayarkan sisa cicilannya. Semisalnya sebagai pembeli, fungsinya adalah untuk mengamankan barang atau jasa yang dibeli tersebut agar tidak diambil oleh orang lain. Selanjutnya, cara kerja down payment. Adapun cara kerjanya yaitu semakin besar nominal yang kamu bayarkan di awal, maka akan semakin kecil cicilan yang harus kamu bayarkan nantinya. Yang kedua, meskipun begitu, hal yang harus menjadi pertimbangan adalah bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya saat melunaskan cicilan tersebut. Yang ketiga, semakin sedikit cicilan yang harus dilunaskan, semakin kecil juga bunga yang harus dibayarkan nantinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.